Halo semuanya, review pemakaian hashtag tools flick.tech selama 1 bulan. Ada banyak hashtag tools di luar sana yang berguna untuk memudahkan kita menemukan hashtag yang tepat untuk postingan kita dan untuk akun Instagram kita. Tools-tools seperti Hashtag, Meta Hashtag, dan Flick.tech ini berguna untuk memudahkan kita menemukan hashtag yang tepat untuk postingan kita. Walaupun banyak yang bilang kalau hashtag sudah kurang berguna di tahun 2021, namun nyatanya saya masih bisa dapat porsi impresi dari hashtag sebesar 40% dari total porsi impresi yang saya dapat. Kali ini saya mau mereview salah satu hashtag tools yang cukup populer di kalangan para kreator Instagram, yaitu Flick.tech. Seperti kata mereka sendiri di websitenya, Flick.tech adalah Instagram hashtag and analytic tool, yang artinya kita bisa memakai platform mereka untuk mengembangkan strategi hashtag kita dan untuk menganalisa akun Instagram kita. Di dalam Flick, kita bisa meriset pemakaian hashtag kita, seperti yang saya akan terangkan berikut ini. Simak sampai akhir ya, ada 10 poin. Lihat posisi ranking postingan kita di dalam hashtag tersebut. Flick membagi ranking hashtag mereka menjadi 6 kategori, yaitu top 9, artinya postingan kita masuk top post di dalam hashtag tersebut. Ada 9 post ya yang masuk di dalam top post. Yang kedua, 10 to 25, artinya postingan kita masuk urutan ke-10 hingga ke-25 dari hashtag tersebut. Yang ketiga, 26 to 50, artinya postingan kita masuk urutan ke-26 hingga 50 dari hashtag tersebut. Dan kemudian 51 to 100, artinya postingan kita masuk urutan ke-51 hingga 100 dari hashtag tersebut. Dan berikutnya not rank, artinya postingan kita masuk urutan ke-100 ke atas dari hashtag tersebut. Dan yang terakhir untrackable. Nah, yang masuk kategori ini berarti mungkin postingannya tidak dapat dilacak atau hashtag yang dipakai itu di-ban oleh Instagram. Posisi ranking dari 10 ke 25 ke bawah pasti ini selalu berubah-ubah. Tapi ketika postingan kita sudah masuk top post, top 9, sudah susah berubahnya. Post kita bakalan ada di posisi top post dalam jangka waktu yang cukup lama, sampai ada postingan lain yang dinilai Instagram lebih baik dari postingan kita dan akhirnya menggeser postingan kita. Posisi top post inilah yang harus kita incar dan harus kita perhitungkan ketika memakai strategi hashtag di dalam postingan-postingan Instagram kita. Poin yang kedua, melihat jumlah postingan yang ada di dalam sebuah hashtag. Tiap-tiap hashtag memiliki jumlah postingan yang berbeda-beda. Seperti hashtag jago jualan online yang memiliki jumlah post sebanyak 143.000 dan berbeda dengan hashtag tips Instagram bisnis yang mempunyai jumlah post sebanyak 9.300. Yang ketiga, melihat jumlah rata-rata likes yang ada di dalam sebuah hashtag. Ini nih favorit saya. Kita bisa melihat jumlah rata-rata likes yang terdapat di dalam postingan-postingan yang ada di dalam payung hashtag tersebut. Yang keempat, melihat di APC, di APC. Ini juga favorit saya. Kita bisa melihat rata-rata postingan harian yang terjadi di dalam payung sebuah hashtag. Yang kelima, kita bisa melihat skor kompetisi dari sebuah hashtag. Kita bisa melihat tinggi rendahnya kompetisi dari sebuah hashtag. Yang keenam, kita bisa melihat bar potensi reach atau jangkauan dari sebuah hashtag. Ini juga favorit saya ya. Ya, kedua bar ini favorit saya sih. Yang ketujuh,
Di dalam Flick kita bisa menganalisa performa postingan kita, performa hashtag yang kita pakai, dan juga performa dari akun Instagram kita. Performa postingan ditunjukkan seperti angka like, comment, save, impresi, jangkauan, dan engagement rate. Biasanya saya suka menghitung engagement rate secara manual. Nah, sekarang dengan Flick saya nggak perlu hitung lagi secara manual karena sudah ditampilkan di Flick. Yang ke-8, di dalam Flick kita bisa mengelompokkan hashtag-hashtag yang kita pakai ke dalam kategori-kategori yang bisa kita atur sendiri. Yang ke-9, di dalam Flick juga ada kursus gratis untuk kita belajar bagaimana cara mengoptimalkan strategi hashtag ke dalam akun IG kita. Wah, kayaknya cuma 9 ya, tadi saya bilang 10 ya. Berarti 9 ya. Ada 9 poin bagaimana kita bisa meriset strategi pemakaian hashtag kita dengan Flick. Keuntungan yang saya rasakan setelah memakai Flick. Yang pertama, Flick memudahkan saya mencari hashtag yang berpotensi untuk mendatangkan impresi ke postingan saya, yaitu melalui bar potential reach. Perlu diketahui bahwa bar potential reach ini menunjukkan probabilitas kemungkinan post kita mendapatkan jangkauan atau reach. Reach ini berpengaruh langsung ke impresi yang akan kita dapat. Semakin besar reach, semakin besar juga kemungkinan kita mendapatkan impresi dari hashtag tersebut. Berarti semakin full bar dari potential reach ini, semakin besar juga kemungkinan post kita mendapatkan impresi. Kok Flick bisa canggih gitu? Prediksi kemungkinan post kita mendapatkan impresi. Emang prediksinya selalu betul? Tenang, Flick bukan dukun kok. Flick bisa memprediksi kemungkinan post kita mendapatkan jangkauan berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Data apa memang yang mereka kumpulkan? Data like rata-rata dan data DABC. Ya, karena angka ini menunjukkan besarnya traffic. Orang-orang yang aktif melihat dan berinteraksi dengan postingan-postingan yang ada di dalam hashtag tersebut. Kenapa kok nggak bisa lihat angka like saja kalau memperkirakan traffic? Ya, kalau ada yang tahu bisa silakan komen. Kedua, keuntungan lain yang saya rasakan adalah bisa melihat DABC dari sebuah hashtag. DABC adalah jumlah rata-rata postingan harian yang ada di dalam payung tanda kutip sebuah hashtag. Apa manfaatnya kalau tahu DABC? Ya mungkin lain topik saya akan bahas ya. Tapi sebetulnya manfaat DABC ini sudah pernah saya bahas di Instagram Langit 23, yaitu web yang baik. Buat yang penasaran mungkin bisa cek ke sana aja dulu ya. Yang ketiga, keuntungan lain yang saya rasakan semenjak memakai Flick, yaitu bisa mengelompokkan hashtag yang kita pakai ke dalam kategori-kategori. Yang suatu saat nanti jika kita mau pakai ya kita bisa cepat menemukannya di dalam kategori hashtag yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan ya, saat ini saya punya dua kategori. Kategori digital marketing dan kategori tips Instagram. Ketika saya membuat konten-konten seputar digital marketing, saya akan langsung melihat kategori hashtag tentang digital marketing. Di situ ada set hashtag, grup hashtag yang sudah saya kumpulkan, yang saya percayai bisa mendatangkan impresi yang baik untuk postingan saya. Dan ketika saya membuat konten-konten seputar tips-tips Instagram, saya akan melihat kategori lain, kategori tips Instagram, dan di situ ada grup hashtag yang saya percayai bisa mendatangkan impresi yang baik buat postingan. Oke, sekarang keuntungan yang keempat. Keuntungan yang saya dapat ketika memakai Flick.
Flick bisa dengan cepat memberitahu saya postingan-postingan mana yang masuk top post. Fungsinya apa informasi ini? Kenapa kok penting banget ya? Tahu postingan-postingan mana yang masuk top post dan mana yang tidak. Ya penting, kalau postingan saya sudah masuk top post ya saya mengurangi memakai hashtag tersebut. Ya saya akan berusaha membidik hashtag lain yang belum masuk top post ya, karena kalau sudah masuk top post ya postingan saya kan bakal ada di situ dalam waktu yang cukup lama, ada di urutan teratas di dalam hashtag tersebut. Keuntungan yang kelima, Flick bisa dengan cepat memberitahu saya engagement rate dari sebuah postingan yang sudah saya upload di Instagram. Ini berguna bagi saya untuk mengukur performa dari sebuah postingan. Oke, itu dia keuntungan-keuntungan yang saya rasakan semenjak memakai Flick. Dan yang saya bahas di sini masih tools-tools seputar Instagram hashtag. Sebetulnya Flick juga punya fitur analisa yang nggak kalah kerennya. Mungkin nanti akan saya bahas di topik yang lainnya. Coba deh kamu komen dulu di bawah, menurut kamu penting apa enggak membahas fitur analisa dari Flick ini. Oke, sekian dari saya, Aga, web yang baik, langit23.com. Sampai jumpa di video selanjutnya.